Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan pertemuan sebelumnya mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kali ini Bapak akan membahas cara yang ketiga. Cara yang ketiga menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Sebelum kita memulai pembahasan ini, marilah kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak akan bahas cara yang ketiga, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Menurut Bapak ini adalah cara yang paling mudah. Namun kembali kepada kalian semua, mana cara yang paling mudah di antara tiga cara yang kalian pelajari? Yang pertama tentunya kalian ingat, yaitu dengan cara memfaktorkan. Yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga yang sekarang adalah dengan menggunakan rumus. Nah, untuk menggunakan rumus ini kalian harus ingat bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi yang harus diingat pertama adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya apa? Kalian lihat ini, bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuknya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi ini yang harus kalian ingat. Yaitu bentuk umumnya adalah AX pangkat 2, berarti A adalah koefisien X pangkat 2, kemudian B adalah koefisien dari X, dan C bisa yang disebut dengan konstanta. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya ini yang akan kita pergunakan untuk rumus menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita langsung buat contohnya. Contohnya adalah tentukan akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Contoh soal ini sama dengan contoh soal sebelumnya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian dapat memilih mana cara yang kalian bisa pilih kalau ternyata hasilnya juga sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya mana rumusnya? Nah, rumusnya adalah, ini contoh soalnya, rumusnya adalah X1 2 negatif B kuadrat dikurang 4 C per 2A. Nah, inilah rumusnya. Ya, jadi rumusnya menentukan akar-akar. Menentukan akar-akar berarti ditulisnya X1 2, ini negatif B. Ingat tadi B apa? Ditambah kurang. Kenapa? Karena akar itu bisa menghasilkan nilai, ada dua nilai yang kalau dikuadratkan hasilnya sama, dibagi 2A. Berarti jawab ya. Dari ini maka jawab X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti berapa nilai A-nya? Ya, nilai A-nya 1. Kemudian nilai B-nya berapa? 2. Nilai C-nya berapa? Negatif 3. Selanjutnya kalian masukkan ke rumus X1 2 negatif B. Berarti ini B-nya 2, berarti ini negatif 2. Tambah kurang akar dari B pangkat 2, B-nya berapa? 2 pangkat 2 dikurang 4AC. 4 kali A-nya berapa? A-nya 1. Berapa C-nya? C-nya negatif 3. Dibagi 2 kali A. 2A, A-nya berapa? 1. Selanjutnya kalian buat negatif 2 tambah kurang akar dari B kuadrat. 2 kuadrat 4. Sini ada perkalian, ingat. Kalau perkalian harus diperhatikan tandanya. Negatif 4 dikali 1 dikali negatif 3. Hasilnya 12. Dibagi 2 kali 1 2. Selanjutnya ditulis di sini X1 X2 negatif 2 plus minus akar dari 4 tambah 12 hasilnya 16 dibagi 2. Nah, di sini langsung dibuat X1 sama dengan negatif 2. Ambil akar dari 16 yang positif dulu. Hasilnya 4 dibagi 2.
Maka negatif 2 tambah 4 hasilnya 2, bagi 2 hasilnya 1. Berikutnya X2, ambil yang negatif. Negatif 2 kurang 2 kurang 4 bagi 2, hasilnya negatif 2, negatif 4 itu negatif 6, bagi 2 hasilnya negatif 3. Nah, kalau kalian perhatikan ya, dari contoh ini kalian lihat bandingkan dengan sebelumnya, ternyata hasilnya sama. Nah, untuk itu kalian pilih mana cara yang paling mudah, apakah menggunakan rumus atau melengkapkan kuadrat sempurna. Selanjutnya akan dibuat contoh yang kedua. Ya, berikutnya ini contoh yang kedua, sama juga dengan contoh sebelumnya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh yang kedua adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari bentuk x kuadrat ditambah 6x dikurang 8. Ingat sekali lagi, untuk menggunakan rumus menentukan akar persamaan kuadrat, persamaan kuadrat harus dibuat dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Mana bentuk umumnya? Sekali lagi ingat itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi jangan langsung dulu, kalau belum bentuk umum harus dirubah ke dalam bentuk umum. Jadi jawab x kuadrat ditambah 6x, karena ini belum bentuk umum, ini dipindahkan ke kiri menjadi 8 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sesuai dengan bentuk umum, berarti tentukan berapa nilai A-nya di sini tetap 1, berapa nilai B-nya 6, berapa nilai C-nya 8. Nah, kalau sudah ketemu nilai A, B, dan C, kalian tinggal masukkan ini ke dalam rumusnya. Rumusnya seperti tadi. Nah, satu lagi, kalau ingin menggunakan rumus berarti harus apa rumusnya? Ya, lanjut. Berikutnya negatif 6 seperti ini, 6 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya berapa? Di situ A-nya 1. Berapa nilai C-nya? C-nya kemudian dibagi 2 kali A-nya 1, maka hasilnya menjadi negatif 6. Akar dari 6 pangkat 2 36 dikurang 32 dibagi 2, maka hasilnya menjadi negatif 6. Akar dari 4 dibagi 2. Selanjutnya baru dijawab x1 sama dengan negatif 6. Akar 4 kita ambil yang positif dulu, 2 bagi 2, maka hasilnya x1 negatif 6 tambah 2, hasilnya negatif 4 bagi 2, maka hasilnya negatif 2. Atau berikutnya x2 nya ke bawah saja, sama dengan negatif 6 dikurang 2 dibagi 2, maka hasilnya negatif 4. Nah, dari sini kamu lihat ternyata hasilnya juga sama dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Selanjutnya kalian coba soal-soal baik di buku paket atau nanti yang Bapak kirimkan. Kalau ternyata kalian merasa mudah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, kalian pakai atau dengan rumus atau dengan memfaktorkan. Kecuali dalam soal latihan memang diharuskan menggunakan cara tertentu. Terima kasih. Kita sudahi pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.